Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada kehadirat Allah, yang mana atas izinnya kita dapat berkumpul di hari yang mulia. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita pada hari ini yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man haffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Mutiara Hikmah. Pada Nanda kami silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap suatu mempunyai perhiasan pada makhluk, dan perhiasan seorang ialah sempurna adabnya. Terkadang menjadi mulia seseorang karena adabnya pada kita, sekalipun ia rendah turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Nanda. Pembacaan Adabul Insan oleh Tengku kami, Tengku Anwar. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mencurahkan rahmat dan karunia kita, dan salawat dan salam kita kiriman ke Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kita akan kembali yaitu membahas bab kedua, yaitu Adabul Insan. Kitab Adabul Insan di halaman ke-10, adab manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi minggu yang lalu telah kita bahas adab dan kesopanan itu, kepentingannya, dan kemudian apa pengertiannya, apa manfaat adab. Jadi adab ini penting atau gerep? Penting. Jadi adab itu merupakan sesuatu hal yang amat penting wan murid. Kalau manusia tidak memiliki adab, maka dia akan hina. Kalau manusia tidak adab, maka dia tidak akan pernah dihormati oleh orang.
Hari ini kita bahas adab manusia kepada Allah Ta'ala. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijalankan oleh seseorang setelah ia mengetahui dengan kepercayaan yang yakin. Jadi arah iman, maka dengan iman itu dia memiliki adab kepada Allah. Allah dapat dilihat? Ada. Allah ada? Ada. Nah, jadi Allah itu tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Dapat dirasakan. Ana contohi, dapat dirasakan. Ana contohi sesuatu yang tidak nyata, tapi dapat dirasakan. Kita memangan korong. Apa sisi yang disebut dengan korong? Kenyang. Mana yang disebut dengan kenyang? Pasirah kenyang. Kita berpikir, pemikiran itu aku lang melek kumpus. Tapi pas kira pemikiran, tapi bisa dirasakan. Maka Allah itu jauh lebih dapat dirasakan oleh seseorang apabila dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka adab kepada Allah itu sangat penting. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang betul, bahwa Allah itu ialah Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai semua makhluk dan sekalian alam. Hana tengok terjadi siang dan malam karena ada yang mengatur. Hana tiba-tiba kelam ni bulan tidak terlalu terang. Siapa yang mengatur? Andai kata tidak ada malam, boleh jadi? Hah? Andai kata tidak ada malam, bagaimana jadinya? Terang terus, kesandai terang clean, betul. Mau pas kita istirahat, pas kita betih, ini lu Senin atau lu Selasa pas, tidur terang. Nanda nih belum sekolah. Ini jam 8 anu sopoh atau jam 8 anu kelam maghrib. Karena tidak adanya pengetahuan tentang pergantian siang dan malam ini, maka tidak tahu kita luhana ini. Jam 8 nih kami jam 7 langpi jam 7 mian kan sobo, tapi jam 7 pak terus pagi. Nah, maka ada yang mengatur alam ini. Kemudian harus pula ia mengetahui untuk apa sebetulnya dia dijadikan dalam dunia ini. Kita kenapa dijadikan di dalam dunia ini? Dari tiada menjadi ada. Jadi dunia ini dijadikan oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah dari tiada menjadi Ada. Kemudian supaya mudah kita mendapat kesimpulannya, maka hal itu akan dibicarakan dalam kitab ini mengenai, yaitu mengenal Allah dan untuk apa manusia dijadikan dalam dunia ini. Maka kita turahara adab. Adab. Pertama, Allah ialah Tuhan yang sebenarnya. Jadi Allah itu Tuhan yang Sebenarnya. Setiap pemeluk agama Allah telah sependapat dan mengakui bahwa ilmu yang alam yang luas ini, yang terdiri dari bintang-bintang, bulan dan matahari, bumi dan langit dengan segala isinya, yang termasuk juga kita, bangsa manusia, begitu juga hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain makhluk lagi yang halus dan yang kecil, sehingga yang tak dapat dilihat dengan mata dan juga yang belum diketahui oleh manusia, adalah semua itu ada yang menjadikannya. Ger mungkin kaulani nguk bekesah, ger mungkin nanda nguk bekesah kalau tidak ada yang memberikan itu kepada kita.
Hana tengok kita ramalan karena ada Allah yang menghendaki untuk kita ramalan. Tapi bagi orang yang sakit dicabut nikmat oleh Allah, tidak mampu lagi berjalan, tidak mampu lagi berbicara. Arah ke kanak mati. Arah ke jemaah sakitan, tidak bersilumi sakitan. Arah ke jemaah si sehat tapi tiba-tiba ngulak Tuhan. Itu semuanya kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu merupakan sesuatu yang harus diyakini dalam kehidupan. Dan kemudian benda-benda alam yang besar dan yang sebesar-besarnya, atau yang kecil dan yang sekecil-kecilnya, tidak pernah mereka mengatakan diriku ini aku sendiri yang menjadikannya. Agar rakyat bumi ini mengatakan aku ini arah karena diriku, tapi memang karena Allah yang menjadikannya. Tetapi seluruhnya berkata dengan disaksikan oleh gerakan dan perbuatan menyatakan diriku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia yang telah kabur sebenar sinar otaknya, yang telah sesat pikirannya dan telah tumpul pengertiannya. Setelah lama mereka mencari-cari Tuhan yang sebenarnya dan tidak bertemu, lalu mereka ingkar adanya Tuhan yang sebenarnya. Tetapi di balik itu timbul kedunguannya, yaitu mereka mengadakan Tuhan-Tuhan lain dari Allah yang kemudian lalu dijadikannya penyembahan dan tempat mereka meminta tolong. Jadi karena keredemuni Tuhan, maka kemudian anak terjadi ditosi kayu disembah, ditosi patung disembah, maka dan itu terjadi pada hari dan kemudian pada masa Nabi terdahulu mereka membuat seperti itu. Maka timbullah di antara mereka suatu pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu ialah api, lalu disembahnya dan dimintai pertolongannya. Inilah kaum Majusi penyembah api. Yang lain mengatakan bahwa Tuhan berpita dan berupa. Berpita ini arti berongga, memiliki suara dan lain sebagainya. Lalu dibuat lukisan rupanya di atas batu, kayu, logam dan sebagainya. Kemudian patung-patung itu disembah dan dimintai pertolongannya. Inilah kaum musyrikin penyembah patung berhala. Golongan lainnya lagi mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai anak, istri dan bisa lupa dan letih. Bisa tidur dan kemudian ngantuk, suka makan dan perlu mendapat perlindungan. Inilah golongan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Jadi seorang Sabi'in, Nasrani, Yahudi mengatakan Tuhan itu kan mukmini, butuh tidur dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah mengantuk. Maka Dia memberikan makan, tapi Dia tidak pernah membutuhkan makanan. Maka karena memang Allah itu Maha segala-galanya, Dia Maha kuat. Dan lain golongan lagi seperti penyembah matahari, bulan dan bintang, penyembah lautan, pohon, gunung dan lain-lain. Ada sebagian menyembah kuru sembah sebagai dewa ini. Ada yang sebagian menyembah kayu, marah kayu pulai sembah. Maka ini merupakan kesyirikan yang luar biasa. Jadi kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakah Tuhan yang sebenarnya? Buat menjawab pertanyaan ini, yang paling mudah jalannya
dan cocok dengan pikiran, diterima pula oleh akal yang waras, ialah mengikuti keterangan agama dimuat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripadanya akan didapatilah kita suatu pengetahuan dan keyakinan tentang Tuhan yang sebenar-benarnya. Buat mengetahui bagaimanakah sifat-sifat Allah, Tuhan yang sebenarnya itu, di sini akan diuraikan sifat-sifatnya yang utama, yang mudah dan lekas diterima akal pikiran. Oke, pertama, Allah Maha Esa pada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Af'al tahu af'al? Af'al, perbuatan. Nah, sifat-sifatnya. Nah, tidak sifat Allah. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah. Wujud, idam, baka, muhalafatuhu lil hawadis, yamuru binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalamun, hadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal, limun. Berapa jumlahnya? 20 sifat wajib bagi Allah. Maka Allah itu wujud, Allah itu ada. Maka ini yang pertama, Allah adalah nama Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak berupa patung berhala, sebagaimana digambarkan kaum musyrikin di dalam Al-Quran yang diterangkan. Coba bacaan ayat Asy-Syu'ara ayat 11. Nanda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dan ia maha mendengar, maha melihat. Ya, jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dan ia maha mendengar, maha melihat. Jadi kira dis. Nah, kita kara dis kan? Kaulani disuruh misalnya orang India, dia Tameng misalnya. Atau nandani disuruh orang Jobok. Ya, nanda ku, berpin mo, maka orang Jobok. Waktu wahyu ini belum gede, sawah gede, yang terdemur kembaran ini terini. Ada yang sama. No yung ni Deskiyo ka, disuruh yung ni Adi. Masih sama, beset. Naka, yung ni Kaulani, disuruh yung ni Bang Anwaru, mancung, misalnya. Artinya ada yang sama, sifatnya pun kadang-kadang sama. Nah, sifatnya rahmat juga, dispedeh huruf sifatnya Elijani. Misalnya, ana ya muram salah. Nah, sifat. Tapi Allah itu tidak memiliki kesamaan, karena memang Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada yang serupa dan setara dengan dirinya. Si setara dengan dirinya. Anu ini kuat misalnya. Agus ini kuat, tapi lebih kuat turun pami ini botol. Maka misalnya ya, maka masih ada yang dikalahkan. Tapi Allah tidak mampu satu orang pun dan makhluk pun, bahkan siapapun untuk menandingi. Tidak pula Allah itu beranak dan tidak diperanakkan atau serupa keadaannya dengan manusia, sebagaimana dianggap oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah itu punya anak. Maka Allah itu punya anak, Allah itu punya istri. Maka tidak, Allah itu tidak memiliki anak. Tercantum dalam Quran surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Silakan dibacakan kaulan Quran surah Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Ya. Nah, jadi qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, dialah Allah yang esa ataupun tunggal. Nah, tunggal, esa. Allah tempat sekalian makhluk bergantung. Tidak ia beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak letih walaupun melakukan pekerjaan yang terbesar pada pandangan manusia di dalam Al-Qur'an diterangkan. Jadi Allah ini walaupun dia menciptakan langit, bumi, tapi Allah itu tidak pernah letih. Nah, itu rahmat ni porak ulu kelam misalnya tok heka. Turah mangan, turah minum, turah butuh istirahat. Enggak? Nah, maka tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Qaf ayat 38. Coba dibacakan oleh Nanda. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Artinya, yang sesungguhnya kami telah jadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan tidaklah menyentuh kami sedikit pun keletihan. Ya, jadi tidak ada keletihan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan langit dan bumi. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makanan. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Al-An'am ayat 14. Artinya, dan ia memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, jadi dia tidak membutuhkan makanan, dia tidak diberi makan, tapi Allah yang Maha memberi makan. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Siapa yang menumbuhkan pokat? Allah. Siapa yang menumbuhkan kulit manis? Allah. Kita pas menumbuhkan padi, nyuan newa. Maka nyuan newa kita. Tapi untuk menumbuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah taala tidak perlu kepada perlindungan seseorang karena dia menguasai segala makhluk. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, cukup bacaan rahmat ini minah. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحرون. Lebih jauh, perhatikanlah sabda Nabi SAW. Artinya, telah berfirman Allah, aku telah dimaki oleh manusia. Udah cara ketemu dimaki Allah. Aku telah dimaki oleh manusia juga pengen. Tidak patut baginya memaki akan daku, dan ia telah dustakan aku. Padahal tidak patut ia mendustakan aku. Maka adapun pendustaannya kepada aku, yaitu ia berkata, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka, Allah tidak bangkitkan orang yang sudah mati. Dan aku berkata, tidak demikian, bahkan ia akan tunaikan perjanjian yang benar. Dan adapun makiannya kepada aku, yaitu ia berkata bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Dan aku berkata, ialah Allah yang tunggal ataupun esa. Allah tempat sekalian makhluk bergantung, tidak ia beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sebaya dengan dia. Ini
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dan Ibnu Abu Hatim dan Abu Hurairah. Jadi mendustakan Allah, bersumpah, sumpahku lah woi, sumpahku lagu ini dahal gere, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Pendeknya, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa penciptaan sekalian alam dan seluruh makhluk itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar kekuasaannya. Disifatkan dengan sifat-sifat yang biasa, mendekati akal, pikiran manusia, tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Buat menerangkan tentang keesaan Allah dan tanda-tanda keesaannya diterangkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi ini kan, yang artinya Allah itu tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia yang hidup, yang berdiri sendiri, menguasai alam. Dia tidak disentuh oleh ngantuk dan tidak oleh tidur. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan yang di bumi. Bukankah tidak ada orang yang bisa memintakan syafaat di hadapannya melainkan dengan izinnya? Ia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedang mereka tidak meliputi sedikit pun daripada ilmunya, kecuali apa yang dikehendaki olehnya. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi dan memelihara keduanya. Tidak menjadi berat baginya. Dan ialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, jadi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan adab yang sangat utama. Oke, jemaik ngara adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi kita gerara modep mungkin Tuhan, maka kita apabila tidak dilihat oleh orang lain, maka kita akan melakukan sesuatu yang menyimpang. Hanati tidak meranusuk, karena dia menganggap Allah itu tidak melihatnya. Oke. Wahyu ini belum upamai mahi sering iwa. Nah, kenapa dia mau melakukan kesalahan misalnya? Karena dia tidak menganggap ada yang melihat. Tapi juga kita menganggap lihat. Wahyu ini mereka buat misalnya buat jahat di Arab Ijma. Nggih, hanati. Semea kah? Malu kah? Malu. Jadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harus memiliki sifat malu. Oke, jadi ini kelam ini tinggal ini dulu kita bahas, yaitu penjelasan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kasih kita sambung sambungan masih berkenaan dengan akhlak ataupun adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.